Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Saya Sarinah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan berbagi video pembelajaran mengenai materi istinbat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Adapun poin pertama yaitu pengertian metode istinbat. Kata istinbat dalam bahasa Arab al-istinbat. Secara bahasa bermakna mengeluarkan, sedangkan secara terminologi istinbat dapat diartikan sebagai proses penetapan hukum yang ditempuh oleh mujtahid melalui ijtihad. Istinbat menurut pendapat ulama. Menurut Wahba al-Zuhaili, beliau mengungkapkan bahwa pokok dari usul fiqh adalah istinbat hukum, yaitu mengeluarkan hukum syara dari dalil-dalil yang rinci. Istinbat merupakan proses mengeluarkan hukum syara dari nas dengan menjaga redaksi nas. Ini artinya jalan istinbat adalah dengan menggunakan metode kebahasaan ataupun metode bayan. Dengan demikian, metode istinbat hukum berarti suatu bentuk usaha dalam proses berusaha mencari jalan bagi para ulama untuk melakukan proses ijtihad sehingga dapat menarik kesimpulan berdasarkan kesimpulan hukum. Poin yang kedua, yaitu objek istinbat hukum. Objek istinbat hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, torku lafziyah, yaitu cara istinbat hukum berdasarkan pesan yang terdapat dalam nas. Cara demikian tergolong kepada istinbat hukum berdasarkan nas. Yang kedua, yaitu torku maknawiyah, yaitu cara istinbat hukum berdasarkan kesan yang terkandung dalam nas. Cara seperti ini tergolong kepada istinbat hukum di luar nas. Dengan demikian, objek atau sasaran istinbat adalah dalil-dalil syar'i, baik berupa nas Al-Quran dan Sunnah maupun bukan nas, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, uruf, sar'u man qoblana, dan istishab. Adapun poin ketiga, yaitu macam-macam istinbat hukum. Macam-macam istinbat hukum terbagi menjadi 6, yaitu pertama qiyas, kedua istihsan, ketiga maslahah mursalah, keempat uruf, kelima syar'u man qoblana, keenam istishab. Adapun pertama yaitu qiyas adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebut hukumnya oleh nas, disebabkan sesuatu ilat antara keduanya. Contoh dari qiyas yaitu mencium istri ketika berpuasa hukumnya tidak membatalkan puasa karena disamakan atau dikiaskan dengan kumur-kumur. Yang kedua yaitu maslahah mursalah, yaitu menetapkan hukum yang sama sekali tidak ada nasnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersendikan kepada asas menarik manfaat dan menghindari mudarat. Contoh dari maslahah mursalah ini yaitu mencatat pernikahan. Ketika ada orang menikah akan dicatat baik dalam agama maupun dalam negara. Itu akan membuat kebermanfaatan untuk kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu istihsan. Istihsan adalah memandang sesuatu lebih baik sesuai dengan tujuan syariat dan meninggalkan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum. Contoh dari istihsan, boleh menjual wakaf karena menjualnya akan tercapai tujuan syariat, yaitu membuat sesuatu tidak mubazir, seperti membuat tanah wakaf itu untuk dijadikan sekolah karena agar bermanfaat untuk banyak orang. Yang keempat yaitu uruf. Uruf mengandung makna apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum. Di antara mereka
atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus. Huruf terbagi menjadi dua, yaitu huruf shahih dan huruf fasid. Huruf shahih yaitu huruf yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh akal yang sehat, membawa kebaikan, dan sejalan dengan prinsip nas. Contoh dari huruf shahih yaitu acara tahlilan, seperti tahlilan pada malam Jumat. Dan yang kedua, bagian harta gonogini untuk istri yang ditinggalkan suaminya. Adapun huruf fasid yaitu kebiasaan jelek. Contohnya, kebiasaan meninggalkan sholat bagi seseorang yang sedang menjadi pengantin. Kedua, mabuk-mabukan dalam acara resepsi pernikahan dan mabuk-mabukan di acara lainnya. Yang kelima, yaitu syar'u man qablana, yaitu hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Yang keenam, ada istishab, yakni sesuatu yang ada saat ini berdasarkan hukum sebelumnya, sehingga ada dalil yang menerangkan perubahan hukum tersebut kepada hukum lain, atau menjadikan hukum yang lama tetap dalam posisinya sebagaimana mestinya, sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut adalah berubah. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian metode istinbat adalah suatu bentuk usaha dalam proses berusaha mencari jalan bagi para ulama untuk melakukan proses ijtihad, sehingga dapat menarik kesimpulan berdasarkan kesimpulan hukum. Objek istinbat hukum adalah dalil-dalil syar'i, baik berupa nas Al-Quran dan sunnah maupun bukan nas, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, uruf, syar'u man qablana, dan istishab. Jadi dapat kita simpulkan juga pada hakikatnya hukum yang dihasilkan berdasarkan macam-macam istinbat seperti qiyas, istihsan, dan sebagainya merupakan hasil istinbat dari berpedoman kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Demikian video pembelajaran pada hari ini mengenai materi istinbat. Semoga bermanfaat dan ilmunya berkah untuk kita semua. Amin, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedikit pantun dari saya. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.